Laptop yang tipis dan ringan satu ini ternyata sudah dapat sertifikasi Intel Evo dan sekaligus Nvidia Laptop Studio. Jadi laptop ini performanya responsif, fiturnya lengkap kekinian, baterainya irit tapi juga bertenaga saat dipakai pekerjaan berat seperti rendering, editing, bahkan mau main game pun bisa, nggak ada masalah. Untuk prosesornya tentu udah kekinian karena pakai Intel Core Ultra prosesor di dalamnya. Tentunya untuk sistem grafis utamanya sudah pakai RTX 40 series. RAM-nya udah kinian pakai LPDDR5X 7467 MHz dengan kapasitas 32 GB. Nggak ketinggalan, laptop juga punya layar 3K 120 Hz 100% P3. Jadi cocok untuk content creation maupun main game. Ya, ini adalah Lenovo Yoga Pro 7i keluaran tahun 2024. Ya, laptop Lenovo Yoga Pro 7i yang satu ini sepertinya cocok untuk kalian yang membutuhkan laptop high performance yang ukurannya cukup mungil dan bobotnya ringan. Jadi penggunanya mudah pindah-pindah tempat kerja maupun meeting. Mau presentasi hasil desain 3D atau editing video itu mudah karena nggak perlu bawa laptop gaming atau laptop workstation yang besar dan berat. Tentunya karena datang dari seri Yoga, penampilan laptop ini oke banget dipakai buat meeting dengan klien. Oke, kita langsung aja mulai bahas dari prosesornya. Dia pakai Intel Core Ultra 9 185H, fabrikasi Intel 4, base power 45 watt. Wah, ini yang kencang nih. 16 core 22 thread dengan 6 performance core dan 8 efficient core serta ada 2 low power efficient core. Intel Smart Case-nya juga lumayan besar di 24 MB. Integrated grafisnya pakai Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores atau 128 execution unit. Sistem grafisnya pakai arsitektur GPU seperti graphics card desktop Intel Arc. Jadi fitur ray tracing dan kemampuan encode video AV1 ada di sini. Untuk RAM-nya 32 GB LPDDR5X 7467 MHz dual channel 128 bit. Wah, udah nggak kurang lah ya. Walaupun laptop ini tidak memiliki slot SODIMM dan nggak bisa di-upgrade kapasitasnya, tapi 32 GB udah besar dan kekinian. Untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 dan laptop ini menggunakan SSD ukuran fisiknya 2242 ya. Tapi tenang, slot M.2 ini mendukung SSD dengan ukuran fisik 2280 yang lebih panjang. Jadi bisa di-upgrade dengan mudah kalau kalian mau ganti ke yang 2280 karena itu lebih banyak dijual di pasaran Indonesia. Disk GPU-nya pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU dengan kapasitas VRAM 8GB GDDR6. Untuk nilai maksimum TGP-nya ada di 65H. Uniknya, ternyata ada fitur untuk mengoverclock discrete GPU ini kalau membutuhkan performa ekstra. Fitur seperti ini harusnya ada di laptop gaming Lenovo, bukan di seri Yoga ya. Tentunya, discrete GPU tersebut juga sudah memiliki NV encoder dan NV decoder yang sudah support video AV1. Jadi nggak cuma untuk muter video AV1 aja, tapi bisa digunakan untuk mengedit dan mengekspor video AV1 dengan lancar. Untuk wireless connectivity, dia pakai modul Intel Wi-Fi 6E AX211 yang mendukung Wi-Fi 6E, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya udah versi 5.3. Kapasitas baterainya lumayan besar di 73 Wh. Untuk OS tentunya dia pakai Windows 11. Untuk body form factor-nya clamshell, klasik yang satu ini ya. Materialnya aluminium. Menariknya, laptop ini sudah lolos 21 uji daya tahan military standar 810H, sehingga dijamin durabilitasnya. Untuk warna, namanya adalah Luna Grey. Untuk desain ini seperti seri Yoga Pro lainnya ya. Sasis laptop ini punya bentuk dan lekukan bodi seperti Yoga Slim. Jadi penampilannya mirip satu dengan yang lainnya. Tentunya, hal itu membuat laptop ini punya penampilan yang mewah, elegan, sekaligus profesional. Untuk pikiran bodinya juga sudah menggunakan desain yang membulat ya, seperti laptop dari seri Yoga terbaru lainnya. Untuk panjangnya 32,5 cm, lebar 22,6 cm, dan ketebalan 1,66 cm. Untuk bobotnya, laptop ini ada di 1,61 kg dengan charger 335 gram. Uniknya, ini adalah charger 140 watt dengan konektor USB Type-C. Jadi ini charger baru ya. Biasanya kalau Type-C itu cuma sampai 100 watt. Ini nyampe 140 watt. Total bobotnya kalau dibawa-bawa dengan chargernya baru mencapai 1,95 kg. Untuk sebuah laptop yang cukup lengkap seperti ini, lumayan ringan sih. Layar ukurannya 14,5 inci dengan resolusi 3K atau 3072x1920 pixels dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 120 Hz, jadi seperti laptop gaming. Ini adalah panel IPS. Nah, menurut Lenovo, tingkat kecerahannya ada di 400 nits dengan color gamut 100% P3 atau 100% sRGB juga bisa. Kalau kami ukur, hasilnya adalah tingkat kecerahan maksimumnya di 434 nits saat dalam ruangan.
Jadi lebih tinggi dari janjinya. Sementara untuk gamut coveragenya ada di 96,3% DCI-P3 dengan gamut volume di 100,9% DCI-P3. Layarnya punya tingkat delta E di bawah 1, jadi cocok untuk content creation yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Tentunya dipakai untuk bermain game AAA atau kompetitif juga mantap. Layar ini juga punya sertifikasi iSafe Certified 2.0 dan TUV Rhineland Low Blue Light. Jadi mata tetap nyaman dan aman walaupun kita natap layar ini berjam-jam. Menariknya lagi, walaupun bukan laptop 2-in-1, layar ini punya kemampuan touch screen. Jadi memudahkan untuk melakukan scroll halaman, dokumen, website, atau melakukan zoom in, zoom out gambar gitu ya. Enak banget. Terlebih lagi, permukaan layar ini punya lapisan anti-fingerprint yang dapat meminimalkan bekas sentuhan jari saat disentuh. Layar ini punya permukaan yang glossy ya, dan ini wajar untuk tipe touchscreen. Ya, walaupun memantulkan sedikit bayangan, permukaan seperti itu membuat warna tuh tampilnya tuh lebih cemerlang ya. Nah, untuk bingkai layar, keempat sisinya udah dibuat tipis banget dengan tingkat screen to body ratio mencapai 91,4%. Oke, untuk kameranya, laptop ini menggunakan kamera 1080p 30fps. Tapi sayangnya kamera ini tidak memiliki fitur Windows Studio Effect. Padahal laptop Intel Core Ultra lain tuh rata-rata kameranya mendukung fitur tersebut ya. Kamera ini dilengkapi dengan sensor infrared serta time of flight sensor. Jadi dia mampu mendeteksi keberadaan pengguna di depan laptop. Untuk mikrofonnya bukan 2 tapi ada 4 buah yang berada di sisi kanan dan kiri kameranya. Mikrofon ini sudah dilengkapi dengan teknologi Lenovo Smart Noise Cancellation. Selain itu karena laptop ini menggunakan discrete GPU dari Nvidia, pengguna juga bisa mengaktifkan fitur noise removal untuk mikrofon melalui Nvidia Broadcast. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya dapat dicek dalam video berikut ini. Oke, ini dia hasil rekaman kamera laptop Lenovo Yoga Pro 7i saat kami coba di studio Jagat Review. Di ruangan dengan cahaya mencukupi, gambar yang ditangkap kamera terlihat bersih dari noise walaupun wajah kami tampak agak kemerahan. Hasil seperti ini sih udah oke banget buat video call atau online meeting. Oke, ini dia kemampuan mikrofon dan noise cancellation laptop Lenovo Yoga Pro 7i yang satu ini. Jadi ternyata suara bising di sekitar kami bisa diredam dengan baik. Suara kami pun masih bisa terdengar dengan cukup baik, walaupun suasananya sedang ramai oleh kendaraan di sekitar kami. Gimana? Oke nggak suaranya? Lanjut untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 4 buah speaker yang mendukung teknologi Dolby Atmos. Untuk posisinya, 2 buah woofer ditempatkan di sebelah kanan dan kiri keyboard, sementara 2 buah tweeter diletakkan di sisi bawah laptop. Sementara pengaturan profil dan equalizer suara dapat dilakukan di Dolby Access. Untuk kelantangan suaranya udah mantep banget ya. Nah untuk kualitasnya menurut kami sih dari sisi kelantangan udah cukup di sini. Tapi kalau untuk kualitasnya menurut kami belum yang luar biasa mantep lagi kalau melihat harganya. Tapi jangan dibandingin dengan laptop kelas yang belasan juta ya. Oh ini jelas lebih bagus. Oke, untuk konektor dan tombolnya, di kiri ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang sudah mendukung power delivery dan DisplayPort. Lalu ada satu Thunderbolt 4 yang sudah support USB 4 yang 40 Gbps, power delivery, DisplayPort, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt. Beralih ke sisi kanan, ada e-shutter switch untuk mematikan modul kamera, jadi lebih aman dari resiko dihack ya. Tombol power juga ada di sini nih. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack serta satu USB 3.2 Gen 1. Nah untuk keyboard sebenarnya nggak ada yang luar biasa baru di sini ya. Laptop ini tetap menggunakan keyboard khas seri Yoga dengan tata letak tombol dan kenyamanan pakai yang tetap mirip, tetap nyaman. Tombol keyboardnya punya travel distance yang mantap benar di 1,5 mm. Jadi nyaman banget saat ditekan karena dia cukup dalam. Keycap keyboard juga dirancang dengan cekungan sedalam 0,3 mm yang meminimalkan kemungkinan meleset mencetnya ya. Tombol keyboardnya juga punya lapisan grease resistant, jadi harusnya tetap awet walaupun kena jari-jari yang berminyak dalam waktu lama. Sementara untuk lampu backlit-nya itu warnanya putih dan dia punya 2 tingkat kecerahan. Ini bisa diatur dengan menekan tombol function plus spacebar. Sebagaimana semua laptop Lenovo lainnya yang punya backlit. Nah, backlit ini juga punya mode auto, di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan jadi gelap dan tentunya mati kalau ruangannya terang. Nah untuk area touchpad-nya ini menggunakan permukaan kaca dengan ukuran 13,5 x 8 cm, tergolong cukup luas ini. Posisi touchpad-nya sejajar dengan tombol spacebar dan ini memberikan kenyamanan paling optimal saat kita mengetik. Oke, untuk cooling sistemnya dia pakai sistem pendingin yang dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 2 buah kipas. Untuk lubang pembuangan panasnya itu ada 2 yang mengarah ke engsel layar. Nah, untuk sistem pengamanannya selain ada tombol untuk mematikan modul kamera, laptop ini juga dilengkapi dengan sistem pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, kita masuk ke
aspek performa. Laptop non-gaming dari Lenovo tuh sekarang profil performanya jadi ada adaptive power mode, ini auto ya, lalu ada battery saver, dan ada performance. Lucunya, di menu BIOS, profil performanya itu masih extreme performance, intelligent cooling, dan battery saving ya. Profil performa tersebut dapat diubah melalui Lenovo Vantage atau yang mudah adalah tekan tombol function plus huruf Q. Kita lanjut tes dengan Cinebench R23 dengan charger dulu ya, terpasang ke charger di stabilitas selama 30 menit dan skor tertinggi yang didapatkan adalah 17.632 poin di mode Adaptive Power. Di mode Performance didapat 18.247 poin. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan itu 15.200 sampai 15.600 poin di mode Adaptive Power. Lalu 16.700 sampai 17.000 poin di mode Performance. Untuk suhu kerjanya pakai Cinebench R23 ini kita lihat di mode Adaptive Power suhu prosesor itu sempat mencapai 90 derajat Celcius di awal. Kemudian turun ke kisaran 79 sampai 82 derajat Celcius dengan sekali ada lompatan sesaat di atas 90 derajat Celcius. Sementara di mode Performance, suhu prosesor sempat naik sampai 102 derajat Celcius, lalu kemudian turun ke kisaran 86 sampai 91 derajat Celcius dan sekali ada lompatan ke 101 derajat Celcius. Tenang, jangan panik dulu dengan angka 100 karena batas atas suhu Intel Core Ultra itu beda. Ini 110 derajat Celcius batas atasnya. Jadi 101, 102 masih oke lah. Langsung aja sekarang kita tes untuk content creation, kita pakai Blender 4.0.2 dengan barbershop scene yang berat dengan CPU rendering ini selesai dalam waktu 25 menit 59 detik. Sementara kalau pakai kudanya jadi kencang di 3 menit 20 detik saja. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, di mode performance suhu prosesor itu bergerak naik turun di rentang 70 sampai 90 derajat Celcius, sementara untuk discrete GPU itu masih ada di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke video editing dengan Premiere Pro 2024. Videonya 4K 60 yang 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 7 menit 7 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration dengan CUDA, ini selesai dalam waktu yang cepat sekali, 1 menit 45 detik. Wow. Lalu kalau videonya adalah Full HD 60 fps ya. Software only selesai dalam waktu 1 menit 11 detik. Kalau kita pakai CUDA ini jadi cuma 29 detik saja. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan CUDA di mode performance, suhu prosesor itu sempat naik hingga 98 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian turun perlahan sehingga berada di bawah 80 derajat Celcius. Sementara suhu rata-rata discrete GPU-nya tetap ada di bawah 70 derajat Celcius, walaupun sempat ya ada spike sebentar ke 72 derajat Celcius. Ini cenderung aman aja. Lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing yang kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kalau videonya 4K 60, durasinya sama, selesai dalam waktu 3 menit 21 detik saja. Kalau videonya Full HD 60 fps, selesai dalam waktu hanya 50 detik. Ini sih kenceng ini ya. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export di mode performance, suhu prosesor itu sempat naik ke 101 derajat Celcius di awal pengujian. Tapi dia langsung turun perlahan sampai berada di bawah 80 derajat Celcius. Sementara suhu rata-rata discrete GPU-nya tetap berada di bawah 70 derajat Celcius walaupun sempat ada spike seperti yang tadi juga. Jadi bahkan di DaVinci yang biasanya sadis banget terhadap suhu prosesor, nggak ada masalah di sini. Oke, selain bisa dipakai buat content creation, tentunya dia bisa dipakai buat gaming juga ya. Nah, mau tahu performa saat gaming? Kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir ini kalau kita mainkan selama setengah jam, suhu kerjanya itu di mode performance, prosesor dan discrete GPU itu dapat dikendalikan tetap di bawah 80 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodinya, main setengah jam game yang tadi, untuk area keyboard, area paling panas ada di sekitar tombol huruf H dengan suhu sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Untungnya, area keyboard lainnya masih aman di bawah 40 derajat Celcius. Kalau untuk area sebelah atas keyboard itu ya 49 sampai 50 derajat Celcius. Wajar kan karena itu area exhaust. Tentunya untuk palm rest itu aman sekali di bawah 35 derajat Celcius. Lanjut ke storage testnya ya. Dengan Crystal Disma kita peroleh bahwa kecepatan SSD-nya untuk baca ada di 6172 MB per second dan tulisnya di 3942 MB per second ya.
Performa bacanya sih udah kencang banget, tapi sayangnya performa tulisnya memang baru sekitar 4000. Cuma ya kalau dipikir-pikir ya, 4000 itu udah kencang banget sih sebetulnya. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini SSD kecil, dapat kecepatan seperti itu tuh udah tinggi sebetulnya. Kalau mau lebih kencang lagi, bisa ganti ke SSD yang 2280 yang high performance. Lanjut untuk pengujian baterainya. Di sini kita atur brightness ke 150 nits dengan volume suara 25%, setting layar di 3K, modenya adaptive power. Ya, kita putar video 1080p, local video playback. Di sini dia bisa dapat hampir 14 jam, tepatnya 13 jam 55 menit. Ini udah irit banget untuk sebuah laptop yang ada discrete GPU-nya. Apalagi masih inget kan, prosesornya pakai Intel Core Ultra 9 yang 45 watt ya. Jadi ini luar biasa deh, irit banget. Nah sekarang kita bicara soal chargingnya ya. Kita matikan dulu rapid chargingnya. Kita lihat 30 menit pertama terisi 37%. Lalu untuk dari kosong sampai full itu butuh waktu 1 jam 39 menit. Lumayan jauh di bawah 2 jam. Ini belum pakai rapid charge ya. Sekarang mari kita lihat kalau rapid charge-nya kita hidupkan. 30 menit pertama sudah langsung 73%. Wow. Lalu untuk mengisi dari kosong sampai penuh hanya butuh waktu 1 jam 13 menit. Wah ini udah seperti smartphone sih. Kencang banget chargingnya. Nah untuk harga, retail price-nya ada di kisaran 30.999.000. Sebuah harga yang wajar untuk laptop dengan high performance dan sertifikasi yang luar biasa banyak seperti ini. Untuk bonus pembeliannya dapat Microsoft Office Home Student 2021 dan tentunya Windows 11 ya. Laptop ini juga dilindungi garansi Premium Care sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Wah ini paling panjang memang ya. Garansi Premium Care ini menawarkan layanan call service center selama 24 jam sehari 7 hari seminggu. Dan ini juga menawarkan layanan perbaikan di tempat penggunanya. Jadi nggak perlu jalan ke service center. Sementara untuk ADP atau Accidental Damage Protection ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, retak panel LCD, keyboard mati, korsleting, dan lain-lain. Ini ditanggung 100% selama 3 tahun dan dapat diklaim lebih dari sekali, tapi selama bukan part yang sama. Untuk part yang sama, itu masih bisa diklaim maksimal 2 kali. Nah kalau kalian tertarik, laptop Lenovo ini bisa dibeli melalui Lenovo Official dan Authorized Store, baik offline maupun online. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesor di Blender masih agak tinggi walaupun menggunakan GPU rendering. Seharusnya ini masih bisa diakalin ya dengan menggunakan mode performa yang lebih rendah. Lalu kecepatan tulis SSD terasa agak kurang tinggi untuk sebuah SSD PCIe Gen 4. Kalau mau lebih kencang, ganti SSD yang lebih panjang aja. Tapi sebenarnya itu karena kita minta terlalu banyak aja. Itu SSD udah kencang kok sebetulnya. Lalu untuk kamera, tidak memiliki fitur Windows Studio Effect walaupun sudah ada NPU di prosesornya. Nah dari sisi poin yang menariknya, penampilannya elegan dan profesional, sudah memenuhi sertifikasi Intel Evo dan sekaligus Nvidia Studio Laptop. Dia udah pakai Intel Core Ultra 9 juga, ini udah super kencang untuk software kelas berat yang butuh jumlah core yang melimpah ya. Siap untuk komputasi AI secara offline, kan ada NPU dalamnya. Lalu untuk GPU dia pakai RTX 4060 ya. Mau buat game kompetitif, mulus lancar. Game AAA lancar, QHD juga nggak masalah. Content creation nggak ada masalah. Apalagi gue cuma video 4K 60 enteng lah nih. Mau dipakai untuk kompetisi AI juga bisa. Kapasitas RAM-nya ini besar dan kenceng. Layarnya udah siap untuk content creation kelas profesional dan juga buat gaming. Baterainya irit banget untuk tipe laptop seperti ini, luar biasa. Chargingnya juga super kenceng. Konektornya melimpah, lengkap, bahkan ada Thunderbolt 4. Wi-Fi udah 6E, Bluetooth udah versi 5.3, ada pengamanan biometrik, dan ada garansi kelalaian pengguna ala Lenovo. 3 tahun pula di sini. Dan oh ya, layarnya juga udah touchscreen nih. Jadi Lenovo Yoga Pro 7 ini cocoknya untuk siapa sih? Pada dasarnya laptop ini cocok untuk mereka yang butuh laptop high performance yang cenderung tipis, kecil, ringan, tapi layarnya besar dan mudah dibawa kemana-mana. 14,5 inci lumayan besar sih ya. Buat yang pekerjaan yang edit video, kenceng, apalagi kalau cuma 4K 60. Enteng lah, mau edit video pakai AV1 juga nggak masalah. Buat desain rendering 3D, lancar. Ada RTX 4060 di sini. Kalau kurang masih ada Thunderbolt 4-nya, tambah tuh external GPU bisa. Mau dipakai desain CAD juga nggak ada masalah. Apalagi kalau cuma desain 3D ya. Buat programming kenceng. Selama emang software pemrogramannya cocok dengan spesifikasi laptop yang satu ini. Mau dipakai untuk AI, tenang, ada NPU dan Tensor Core di laptop ini buat komputasi AI. Tinggal pilih mau pakai yang mana. Mau dipakai kerja kantoran? Ya bisa, apalagi penampilannya juga elegan, cocok buat meeting dengan klien dan baterainya juga irit.
Bahkan mau dipakai game AAA atau yang kompetitif juga nggak ada masalah ya, speknya mumpuni. Pada akhirnya, Lenovo Yoga Pro 7i keluaran 2024 ini adalah salah satu pilihan yang sangat menarik kalau yang dicari itu adalah laptop non-gaming dengan performa super kencang dan fitur selengkap laptop Evo, baik untuk kerja, belajar, maupun walaupun non-gaming, tetap bisa buat main game. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.